Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 6, yaitu pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walaupun bertemu secara tidak langsung. Bapak berharap anak-anak kelas 4 tetap belajar di rumah dengan semangat. Nah, di materi minggu lalu Bapak sengaja berikan materinya itu berupa menulis, ya, mencatat saja. Jadi lebih konsentrasi mencatat. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan catatan yang sudah kamu salin minggu yang lalu supaya materi itu benar-benar kamu pahami. Nah, di bagian 6 ini, di bab 6 ini, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Yang disebut dengan pengaruh itu sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang kita rasakan ketika ada sesuatu yang mempengaruhi kita. Contoh, ketika di ruangan itu ada lampu, ya, lampunya hidup, maka kita bisa beraktivitas, ya. Tapi ketika lampunya itu tiba-tiba padam, lampu listriknya padam, maka ruangan itu akan gelap. Jadi itu akan mempengaruhi kita, kita tidak bisa beraktivitas karena lampunya sudah gelap. Jadi itu yang disebut dengan pengaruh, sesuatu yang kita rasakan, ya. Nah, di bagian pertama yaitu pengaruh positif teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh positif itu pengaruh yang baik setelah adanya teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja pengaruh baiknya setelah adanya teknologi informasi dan komunikasi ini? Yang pertama adalah memudahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini pengaruh positif yang pertama. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan cepat. Contohnya waktu dulu sebelum ada mesin tik, ya, sebelum ada komputer, maka ketika ada yang membuat dokumen, ketika ada yang membuat surat, itu membutuhkan tenaga, yaitu menulis dengan tangan, ya. Ketika ada mesin tik, itu pun juga lama. Tapi ketika waktu adanya lahirnya komputer, itu mempermudah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai itu baru selesai sekitar beberapa hari, dengan adanya komputer kita bisa mengerjakan dengan jangka waktu yang cepat, bisa selesai dalam 1 hari. Nah, jadi pekerjaan seperti menjual, ya, mendesain, itu kita bisa kerjakan dengan adanya laptop, ya. Jadi pekerjaan kita semakin mudah setelah adanya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dapat menikmati berbagai hiburan. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, kita bisa menonton TV di rumah, ya, bersama dengan keluarga, menonton film, ya. Terus kita juga bisa menonton bioskop. Nah, kalau sekarang ini kita masih bisa menikmati hiburan melalui TV, melalui bioskop, yaitu karena ada teknologi informasi dan komunikasi. Dan berbagai lagi hiburan lain, ya, seperti main game, ya, itu juga kita bisa menikmati. Terus yang ketiga, mendapat berbagai informasi terkini dengan cepat dan mudah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, berita-berita, kejadian-kejadian di sekitar kita itu dengan mudahnya kita tahu. Seperti ketika terjadi banjir di
Sulawesi, ya juga ada gempa di sana di Mamuju, ya dengan mudahnya kita tahu melalui berita di televisi. Juga kita bisa tahu berita di handphone, yang punya HP yang biasanya aplikasi Detikcom itu bisa kita lihat berita-berita yang baru, yang terbaru. Ya. Jadi lebih gampang kita tahu berita. Ya, kalau dulu kita baru tahu berita itu dengan adanya koran. Ya. Nah, selain ini juga kita bisa menikmati berita-berita ini melalui seperti radio. Ya. Yang keempat, membantu siswa untuk menambah ilmu dan wawasan dalam memahami materi pelajaran. Jadi saat ini setelah adanya teknologi informasi dan komunikasi, itu sangat membantu kamu untuk belajar. Ya, hal-hal yang mungkin tidak kamu pelajari di sekolah, kamu bisa belajar sendiri. Ya. Ada hal-hal yang sulit yang mungkin kamu pelajari di sekolah, kamu bisa tanya melalui Google, bisa cari lagi melalui aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru. Ya. Kamu bisa lihat di YouTube bagaimana cara belajar, ya. Terus hal-hal yang dikerjakan di sekolah yang mungkin membuat kamu bingung, kamu bisa cari melalui YouTube, ya. Dengan di YouTube kamu bisa lihat secara jelas bagaimana cara membuat sesuatu, misalnya kalau kamu punya tugas. Yang kelima, anak sekolah dapat mempelajari berbagai program aplikasi komputer seperti pengolah gambar, pengolah kata, dan pengolah angka. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, anak-anakku sekalian, kalian bisa belajar mengenai aplikasi-aplikasi komputer seperti pengolah gambar, ya, Paint, ya, pengolah kata seperti Word. Ya, Word itu kita bisa membuat dokumen, surat-surat, dan pengolah angka, ya, untuk membuat laporan keuangan, laporan lain-lain yang berhubungan dengan angka-angka, kita bisa belajar itu dalam program Microsoft Excel. Jadi lebih memudahkan kita, ya. Jadi anak-anak belajar lebih gampang. Yang keenam, guru dapat memeriksa lembar jawaban dengan bantuan komputer. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, ketika ada ujian nasional, itu lembarannya itu tidak diperiksa secara manual. Kalau diperiksa secara manual, diperiksa satu persatu, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya kan dulu ya, waktu masih ada ujian nasional itu, ya, kakak-kakak kelasmu itu mengikuti ujian nasional dengan mengerjakannya di lembar jawaban komputer seperti contoh ini. Nah, itu nanti akan diperiksa melalui alat periksa seperti ini. Jadi tinggal dimasukin, akan ketahuan berapa nilai yang benar dan berapa yang salah. Jadi lebih mudah. Terus ujian dapat dilakukan secara langsung menggunakan komputer. Nah, itu manfaat yang pengaruh positif yang ketujuh. Setelah adanya teknologi informasi dan komunikasi, ujian itu tidak hanya dilakukan secara menulisnya di kertas, tapi ini bisa dilakukan secara langsung menggunakan komputer. Jadi kita kerjakannya di komputer. Di situ ada soal, kemudian kita tinggal pilih jawabannya di komputer. Dan setelah selesai mengerjakan itu, biasanya di program komputer langsung kelihatan hasilnya. Nah, bagian seterusnya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, guru dan siswa dapat belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah melalui e-learning, melalui dunia internet. Jadi, guru-guru dan juga anak-anak, ya, siswa dapat belajar tugas-tugas sekolah, ya, melalui apa? E-learning itu elektronik, belajar, ya, belajar melalui alat elektronik seperti komputer, laptop, ya.
melalui dunia internet. Kedua, perancangan bangunan seperti gedung, jalan tol oleh arsitek menggunakan program komputer aided design. Jadi, gambarnya ya. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, seorang arsitek bisa mendesain bangunan, ya, jalan atau apapun itu menggunakan aplikasi, menggunakan program. Jadi tidak secara manual dibikin denahnya, dibikin desainnya, tidak. Ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan adanya sekarang program software, ya, itu bisa dikerjakan oleh para arsitek dengan lebih cepat. Nah, pabrik menggunakan mesin yang dikendalikan oleh komputer dan robot. Nah, ada pabrik-pabrik yang tenaga kerjanya itu bukan lagi manusia. Ya, mungkin hanya beberapa orang saja manusia, tapi lebih banyak dikerjakan oleh robot dengan adanya robot. Ya, robot ini ada kelebihannya. Kenapa? Dia bisa bekerja lebih kuat dibandingkan dengan manusia. Kalau manusia hanya bisa mengangkat berapa kilogram, misalnya benda, kalau robot bisa mengangkat beratus-ratus kilogram, ya. Itu berat, ya. Dan dari segi kelelahan, ya, kekuatan, ya, tentu robot lebih tahan bekerjanya dibandingkan dengan manusia. Ya, seperti ini. Ada yang juga ada penemuan robot yang bisa melayani para konsumen yang makan di restoran, ya, bisa mengantar makanan. Terus yang keempat, perancangan dan layout buku dengan komputer juga mempermudah pekerjaan, bahwa sudah banyak buku-buku yang diterbitkan dalam bentuk digital atau e-book. Nah, sekarang ini sudah sedikit orang yang membeli buku. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi yang membuat e-book. Apa e-book itu? E-book, ya. Itu elektronik, book, ya, jadi buku elektronik. Jadi ada sekarang ini dalam bentuk PDF dia kah, ya, dan juga ada di dalam aplikasi HP, ya, seperti ini. Jadi kita tinggal download ini. Tentu ada harganya. Ketika kita download buku-buku ini, ya, kita bisa baca di dalam HP kita, di Android kita. Jadi e-book itu elektronik book, ya, jadi buku elektronik, ya. Hanya saja kita nggak bisa kalau HP mati, ya, kita nggak bisa baca, ya, itu kelemahannya. Nah, itu penggunaan teknologi. Jadi sekian saja dulu pengaruh positif daripada teknologi informasi dan komunikasi dan juga beberapa penggunaannya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.